Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat melanjutkan kuliah akuntansi perbankan syariah. Materi hari ini kita akan berbicara tentang penghimpunan dana. Instrumen penghimpunan dana itu penghimpunan 3 instrumen. Bank syariah dengan bank konvensional itu sama ya, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Untuk mekanisme kerja bank syariah dengan bank konvensional ada beberapa perbedaan. Jadi walaupun instrumennya sama, tapi dalam kinerjanya ini berbeda. Mari kita lihat. Berdasarkan fatwa DSN nomor 1 tahun 2000, giro mempunyai akad mudharabah dan wadiah. Berdasarkan DSN nomor 2 tahun 2000, tabungan mempunyai akad mudharabah dan wadiah. DSN nomor 3 tahun 2000, deposito dengan akad mudharabah. Akuntansi rekening giro wadiah. Giro, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Jadi, mekanisme giro, wadiah, dan mudharabah secara praktek perbankan dalam praktek perbankan itu adalah giro wadiah. Nah, kemudian dalam giro maka cara pencairannya kita menggunakan cek. Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila nasabah memiliki rekening giro. Nah, cek ini ada namanya cek atas nama, yaitu order check. Adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tersebut. Kata atau pembawa di belakang nama yang disebutkan harus dicoret. Kemudian ada namanya cek atas unjuk. Bill check adalah cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tersebut. Kemudian cek silang atau cross check adalah cek atas nama atau cek atas unjuk yang diberikan tanda garis menyilang pada ujung kiri atas warkat atau dapat juga diberi tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Cek silang tidak dapat diuangkan secara tunai, hanya dapat dimasukkan ke dalam penerima cek. Kemudian cek mundur dan cek kosong. Ini terjadi ya dalam pencairan cek. Ketika seseorang mau mencairkan cek, ternyata dana yang tertera di sana di dalam bilet giro tidak mencukupi untuk dicairkan, maka ini dinamakan dengan cek kosong. Bilet giro merupakan cara pembayaran yang berbeda dengan cek, di mana penerima dana tidak dapat melakukan pencairan secara tunai, tetapi harus melalui pemindah bukuan
ke rekening yang bersangkutan. Bilet giro berfungsi sama dengan cek. Oke. Nah, ini salah satu contoh bentuk cek ya. Bisa saudara perhatikan. Nah, di atas ini namanya adalah bilet giro. Kemudian di bawah adalah cek. Nah, coba dilihat. Nah, oke, di sini nominal dalam angka. Di sini nominalnya juga ada. Nah, hampir sama ya, cuman di sini diarahkan bilet giro diarahkan ke rekening bank, sedangkan cek bisa diuangkan. Oke, jadi cek bisa diuangkan secara tunai, sedangkan bilet giro tidak dapat diuangkan langsung secara tunai, hanya bisa melakukan pemindah bukuan. Kemudian cek pembayaran oleh bank dapat dilakukan atas unjuk, sedangkan bilet giro pemindah bukuan hanya dapat dilakukan atas nama. Dikenakan biaya materai untuk cek, sedangkan untuk bilet giro bebas dari biaya materai. Cek berfungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk membayar dan uang tunai kepada orang yang dituju atau pembawa cek tersebut. Sedangkan bilet giro berfungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dananya kepada orang yang ditunjuk dan mempunyai rekening yang jelas pada bank tersebut. Cek tidak dapat diuangkan pada bank yang bersangkutan sebelum diberi tanggal penerbitannya. Sedangkan bilet giro dapat diserahkan oleh bank sebelum tanggal efektif, jika tanggal efektif lebih awal dari tanggal penerbitannya. Perbedaan berikutnya adalah hanya tercantum tanggal penerbitan karena adanya cek mundur. Kemudian tercantum tanggal efektif dan tanggal penerbitannya untuk bilet giro. Kemudian cek sumber hukumnya KUHD, sedangkan untuk bilet giro sumber hukumnya adalah PBI. Kemudian masa berlaku cek adalah 70 hari, sedangkan bilet giro masa berlaku 70 hari setelah tanggal penerbitan. Nah, oke, ini bisa saudara lihat contoh dari bilet giro dan cek. Oke, kita lanjutkan. Nah, beginilah siklus caranya pembayaran cek ya. Misalkan Tuan A ya. Tuan A karena dia punya hutang mengeluarkan cek kepada Tuan B, kemudian Tuan B menyetornya kepada Bank ABC cabang Jakarta, kemudian Bank ABC nanti menagihnya kepada BI melalui clearing, kemudian BI akan menagihnya dari Bank Omega karena Tuan A mengeluarkan cek yang berasal dari Bank Omega. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan giro wadiah, yaitu giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang wadiah. Akad wadiah, akad penitipan dana dengan ketentuan penitipan dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dananya. Nah, jadi transaksi giro wadiah, nasabah sebagai penitip, muadia, kemudian bank sebagai penyimpan titipan atau mustawadah. Transaksi penambahan rekening giro wadiah, ada beberapa transaksi. Yang pertama penyetoran tunai, yang kedua terima transfer dari tabungan atau giro cabang lain atau dari bank yang sama. Kemudian yang ketiga, penerimaan cek dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh nasabah suatu pihak. Kemudian penerimaan bonus giro wadiah dari bank syariah. Nah, ini transaksi-transaksi yang akan menambah giro wadiah. Kemudian transaksi yang pengurangan rekening giro wadiah. Yang pertama, penarikan bilet giro untuk ditransfer ke cabang lain bank yang sama atau ke nasabah bank lain.
Kemudian penarikan cek oleh nasabah giro wadiah untuk ditukar secara tunai. Kemudian potongan administrasi dan pajak rekening giro. Contoh soal. Pada tanggal 1 Maret, Bank Syariah Mandiri Cabang Batu Sangkar menerima setoran tunai membuka giro wadiah atas nama Khalil sebesar 50 juta rupiah. Maka dapat dibuatkan jurnalnya pada tanggal 1 Maret tersebut, yaitu kas pada giro wadiah Khalil sebanyak 50 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2010, Khalil menggunakan cek untuk mencairkan dana di rekening giro wadiah di Bank Syariah Mandiri secara tunai sebesar 12 juta rupiah. Maka dapat dibuatkan jurnalnya, yaitu giro wadiah Khalil pada kas sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 5 Maret, Khalil menerima transfer dari BSM Cabang Padang sebesar 5 juta. Maka dapat dicatat dalam jurnal RAK Cabang Padang pada giro wadiah Khalil sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 7 Maret, Khalil menggunakan bilet giro untuk mentransfer jumlah dana kepada nasabah giro wadiah Bank Syariah Mandiri Cabang Bukit Tinggi sebesar 7 juta rupiah. Maka dapat dicatat dalam jurnal giro wadiah Khalil pada RAK Cabang Bukit Tinggi sebesar 7 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2010, Khalil menerima bilet giro dari nasabah BRI Syariah yang pernah membeli sesuatu dari Khalil sebesar harga 15 juta rupiah. Bilet giro tersebut dicairkan oleh Khalil ke BRIS untuk atau Bank Indonesia Syariah untuk dimasukkan ke rekening giro wadiah Khalil di BSM. Maka dapat dicatat dalam jurnal giro pada Bank Indonesia pada giro wadiah Khalil sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 12 Maret 2010, Khalil menggunakan bilet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada nasabah giro bank lain sebesar 10 juta rupiah. Maka dapat dicatat dalam jurnal giro wadiah Khalil pada giro pada Bank Indonesia, yaitu 10 juta rupiah. Pada tanggal 31 Maret, Khalil menerima bonus giro wadiah dari BSM sebesar 50.000 dan dipotong untuk biaya administrasi 5.000 dan pajak 10.000, yaitu 20% dari bonus giro wadiah yang diterima tadi sebesar 50 juta rupiah. Maka dapat dibuat jurnalnya beban bonus giro wadiah pada giro wadiah pada giro wadiah Khalil ya sebesar 50.000 rupiah. Kemudian giro wadiah Khalil pada pendapatan administrasi sebesar 5.000 rupiah. Kemudian giro wadiah Khalil pada titipan kas negara PPH pasal 4 sebesar 10.000 rupiah. Maka kemudian kita buatkan posting buku besar, yaitu setoran tunai rekening giro sebesar 50.000 rupiah debit, maka dapat saldonya juga nanti adalah debit 50.000 rupiah. Pencairan cek pada tanggal 3 Maret 12.000 rupiah, maka saldonya menjadi 38 rupiah karena dia pencairan di kredit, maka berkuranglah saldo di debit. Nah, kemudian kita lihat ini nama akunnya.
Nah, ini nama akunnya kas ya. Nama akunnya kas yang pertama. Oke, nama akunnya kas. Yang kedua, ini ada kesalahan sedikit, bentar ya. Dan ini nama akunnya Giro yang kedua. Nah, Giro Wadiah. Nah, akun Giro Wadiah yang ada, oke, yang ada yang pertama pada tanggal 1 Maret rekening Holil ada saldo sebelah kredit 50 juta rupiah. Ini dari setoran tunai tadi ya, maka saldonya sebelah kredit kita catat 50 juta. Kemudian tadi ada pencairan cek tunai 12 juta, maka kita catat di debit untuk Giro Wadiah, maka dia mengurangi saldonya di sebelah kredit. Sebesar 38 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 5 ada sebelah kredit itu 5 juta rupiah, maka akan mengurangi saldo, menambah saldo menjadi 43 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 7 berkurang 7 juta sebelah debit, maka saldonya menjadi 36 juta. Dan pada tanggal 10 rekening Khalil bertambah sebesar 15 juta, maka akan menambah saldo menjadi 51 juta. Rekening Khalil pada tanggal 12 berkurang 10 juta, maka saldonya menjadi 41 juta. Pada tanggal 31 rekening Khalil juga berkurang 15.000, maka saldonya berkurang menjadi 41 juta dan bertambah 50.000 rupiah, maka saldonya total berkurang menjadi 41 juta 35.000 rupiah. Kemudian akun RAK cabang, kita lihat itu pada Maret tanggal 5, saldo awal pemindahan buku ke rekening Khalil itu sebesar 5 juta rupiah, maka saldonya adalah kredit sebesar 5 juta. Kemudian saldo awal diterima pada RAK cabang pada tanggal 7 Maret, yaitu saldo awal pemindahan bukuan dari rekening Giro Khalil sebesar 7 juta rupiah. Jadi akan bertambah tadi 5 juta ditambah 7 juta menjadi 12 juta rupiah. Kemudian Maret tanggal 10 Giro pada bank rekening Giro pada Bank Indonesia, maka dapat diketahui bahwasanya rekening Giro Khalil menjadi rekening gironya 15 juta maksudnya, akan dicatat saldo debit 15 juta dan kemudian dicatat 10 juta, maka sisanya adalah 5 juta rupiah. Nah, kemudian rekening Giro Wadiah setoran awal ada kredit 5 juta, maka saldonya adalah 5 juta. Pencairan cek sebesar 12 juta, 38 juta rupiah. Kemudian tunai ini udah tadi ya. Kemudian tunai terima 5 juta, maka totalnya 43 juta, transfer 7 juta, maka berkurang menjadi 36 juta saldonya. Kemudian
kemudian tinggi terima bilet giro, maka berkurang saldo 10 juta menjadi 41 juta. Dan kemudian pembayaran dengan bilet giro sebesar 57.000, maka bertambah saldo 41.050. Kemudian beban bonus giro sebesar Rp15.000. Kemudian akun beban bonus giro, yaitu kita lihat pada Maret 31, yaitu rekening giro Wadiah Khalil sebesar 50.000 debit, maka saldonya juga debit. Beban itu kan letaknya di debit ya. Kemudian pendapatan pada 31 Maret, berarti giro rekening giro Wadiah Khalil Rp5.000 kredit, maka saldonya kita catat di sebelah kredit Rp5.000. Kemudian titipan kas 31 Maret, rekening Wadiah Khalil sebelah kredit kita catat Rp10.000. Nah, nanti dalam laporan posisi keuangan kita akan membuat berapa total asetnya, berapa total hutangnya, lebihnya, dana syirkah temporer dan ekuitas. Nah, ini belum ada karena kita belum sampai ke laporan keuangan. Oke, ini nanti kerjakan soal latihan. Ya. Soal latihan untuk saudara, kerjakan seperti yang dicontohkan. Kemudian akuntansi tabungan wadiah, tabungan mudharabah. Di sini perbedaannya insentif yang diterima oleh nasabah, kemudian hak pihak ketiga atas bagi hasil secara periodik, kemudian tingkat keuntungan bank syariah. Jadi tabungan wadiah, perbedaan insentif. Kalau tabungan wadiah itu insentif diterima oleh nasabah, itu bonus wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka. Jadi kalau tabungan mudharabah itu bonus insentifnya yang diterimanya hak pihak ketiga atas bagi hasil. Oke. Nah, ini nanti silahkan saudara kerjakan contoh soal berikutnya. Ya, oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.